Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita memasuki hari ke berapa? 16 nih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan materi kita mengenai Al-I'jaz Al-Qur'ani atau kemukjizatan Al-Qur'an. Pada 2 episode yang lalu kita sudah membahas 2 di antara dari 5 setidaknya aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Yang pertama dulu kita sudah membahas tentang Al-I'jaz Al-Lughawi, yaitu kemukjizatan dari sisi bahasa. Lalu pada episode yang lalu kita membahas kemukjizatan dari sisi ilmiah atau Al-I'jaz Al-Ilmi. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa bagi umat Islam pendekatan ilmiah itu adalah sebagai salah satu alat tafsir, bukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu sudah pasti benarnya. Tetapi bagi orang-orang yang memang masih belum percaya, orang-orang yang masih kafir dan seterusnya, maka boleh jadi ini merupakan pembuktian bagi mereka. Karena firman Allah di awal juz 25 itu dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Al-ayah. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tentang Al-I'jaz Al-Ghaibi, yaitu kemukjizatan dari sisi pemberitaan Al-Quran tentang sesuatu yang gaib. Kalau kita lihat pengertian gaib itu, maka gaib itu ada yang gaib itu disebut dengan gaib yang nisbi, ada yang gaib secara mutlak. Sesuatu yang gaib itu kadang-kadang menjadi tidak gaib kalau sudah diungkap. Umpama kita ini mengantongi sesuatu, contohnya surat undangan, dikesak. Bagi kita yang belum mendapatkan itu gaib, ini undangan tentang apa kan tidak tahu. Tapi begitu disampaikan, dikeluarkan, maka menjadi tidak gaib lagi. Itu yang nisbi. Tapi kalau yang mutlak, itu yang disembunyikan oleh Allah nanti pada akhirnya, dan kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, itu termasuk hari kiamat, termasuk Allah sendiri. Maka selama manusia itu hidup di dunia ini, maka kita tidak bisa melihat zat Allah secara langsung. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, ini yang gaib secara mutlak. Nah, orang-orang beriman itu termasuk salah satu aspek keimanannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan tahu. Nah, bicara mengenai kemukjizatan Al-Qur'an tentang Al-I'jaz Al-Ghaibi ini, itu kalau kita ambil contoh, itu setidaknya ada beberapa hal, paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah informasi Al-Quran menyangkut sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Yang kedua, informasi Al-Quran yang ketika itu belum terjadi peristiwanya, tapi kemudian terbukti terjadi. Contoh yang pertama dalam aspek Al-I'jaz Al-Ghaibi itu adalah pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh orang-orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah itu diprovokasi oleh kaum Yahudi Najran untuk bertanya kepada Muhammad tentang 4 hal. Ya. Yang mana kata Yahudi itu, Yahudi Najran, kalau Muhammad itu menjelaskan keempat-empatnya tahu, kalau yang ketiganya ini dia tahu, maka dia adalah seorang rasul. Kalau yang keempat dia mengatakan tahu, maka menunjukkan dia bukan seorang
Rasul. Apa itu yang keempat? Apa itu 4 hal itu? Yang pertama yang ditanyakan kepada Rasulullah adalah, tolong jelaskan kepada kami tentang kisah para pemuda yang tertidur di gua selama sekian ratus tahun. Lalu yang kedua, tolong ceritakan kepada kami bagaimana Nabi Musa itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ya, yang ketemu dengan Nabi Khidir. Lalu yang ketiga, ceritakan kepada kami tentang seorang pengembara, seorang penguasa yang menguasai barat dan timur. Kisah mengenai Dzulqarnain. Lalu yang keempat, tanyakanlah kepada Muhammad kapan terjadinya kiamat. Nah, ini yang 3 hal ini ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah karena beliau menunggu wahyu. Beliau menjawab, besok insya Allah saya jelaskan. Ternyata ketika Rasulullah menyampaikan besok akan menjelaskan, Rasulullah sempat tidak mengatakan insya Allah. Maka itulah kemudian dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Sungguh engkau jangan mengatakan terhadap sesuatu bahwa saya akan melakukannya besok. Ya, kecuali Allah menghendaki. Artinya apa? Ini suatu pelajaran bahwa ketika kita sudah yakin akan melakukan sesuatu, jangan lupa mencantolkan dengan insya Allah. Cuman insya Allah ini kadang-kadang sekarang ini sudah bergeser maknanya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu para hadirin dan hadirat, insya Allah itu dalam kurung AR Arab karena dia dari bahasa Arab. Lalu kata-katanya begini, untuk mengungkapkan suatu janji yang belum pasti, belum tentu dipenuhi. Padahal dalam Islam itu sebaliknya, kalau insya Allah itu sudah 90%, sudah sekian persen, hanya tinggal menyelaraskan dengan kehendak Allah. Moga-moga Allah menghendaki, baik itu sudah yakin. Tapi kalau orang sekarang itu kadang-kadang muni insya Allah niku tidak yakin 50-50 gitu. Ya, enggak janji deh, ya insya Allah deh loh. Kan ini sesuatu yang kontradiktif kelihatannya. Jadi itu pengertian di KBB ini sudah mengalami ada reduksi makna agaknya. Oke, kita kembali ke materi tadi. Nah ini setelah itu Allah jelaskan tentang Ashabul Kahfi. Detail sekali. Termasuk perdebatan-perdebatannya. Wa yaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ini berapa orang? Ada yang mengatakan 3, yang 4 itu anjingnya, ada yang mengatakan 5 orang, yang ke-6 anjingnya dan seterusnya. Nah ini, itu diutarakan. Termasuk dijelaskan sampai pada posisi gua dan ciri-ciri gua. Jadi wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin dan seterusnya itu. Jadi posisi gua itu dijelaskan secara detail, padahal peristiwa Ashabul Kahfi itu tidak dijelaskan di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Di Injil tidak ada. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi setelah wafatnya Isa. Itu di masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan utusan. Setelah meninggalnya Isa sampai lahirnya Rasulullah SAW, itulah yang diungkapkan oleh Al-Quran, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Nah, sekian tahun, bahkan di abad ke-19, barulah kemudian ada penemuan-penemuan arkeologis yang itu mengisyaratkan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Oh ternyata di sini ada sebuah gua yang baru ditemukan, itu tahun 1900 sekian di daerah sekitar Amman di Yordania sana. Yang itu diduga itu gua Ashabul Kahfi. Ini termasuk pemberitaan yang masa lampau yang itu masuk kategori al-i'jaz al-ghaibi. Yang kedua contohnya, kalau kita membaca sejarah, ini contoh sesuatu yang ketika itu belum terjadi, ketika ayat itu turun, tapi kemudian terjadi. Pada tahun 614 Masehi, ya sejak ketika Rasulullah belum dilahirkan, itu kan sesungguhnya ada 2 imperium besar yang saling berebut pengaruh sampai pada penjajahan terhadap daerah-daerah dan negeri-negeri kecil. Salah satu daerah yang steril yang tidak bisa ditaklukkan itu adalah wilayah Hijaz, termasuk di wilayah Mekah, Madinah itu. Nah, ini kalau bicara kenapa itu panjang lagi nanti.
Saya tidak akan cerita ke sana, tapi saya kembali ke yang inti. Dua imperium besar yaitu Romawi dan Persia. Romawi yang kekuasaannya di Bizantium itu aslinya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kitab samawi. Mereka adalah ahlul kitab. Tetapi kan memang seiring berjalannya waktu, beberapa banyak dari mereka al-Yahud wan Nasara ini melakukan tahrif. Yuharrifunal kalima amma mawadhihi terhadap materi kitab suci yang asli. Dari Taurat, dari Injil kan begitu. Tapi Samawi sumbernya dulu memang asli dari Allah. Sementara Majusi itu masuk kategori agama-agama ardi. Ya, mereka menyembah api. Bahkan tempat perapiannya itu tinggi menjulang ke atas disebut manaroh. Nar itu api, manaroh itu tempat perapian untuk sesembahan mereka. Tapi kemudian diadopsi oleh Islam jadi menara kita ini. Jadi jangan kita mengatakan menara ini asli kreasi Islam, itu sesungguhnya adopsi, tapi kan kemudian diwarnai dengan warna Islam. Ya tidak ada apinya, tapi menaranya masih menjulang tinggi. Sekarang menjadi pertanda itu masjid ono menara kan gitu. Itu dari sejarah Majusi. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu terjadi perang berkali-kali sampai pada tahun 614 Masehi, Romawi kalah oleh Persia yang beragama Majusi. Umat Islam ketika mendengar berita kekalahan Persia itu sedih. Kenapa? Karena secara ikatan emosional kalau Romawi walaupun mereka sudah menyimpangkan, tapi dulunya sumbernya sama, sehingga secara sumber itu sama. Para sahabat-sahabat umat Islam itu sedih. Ya. Akhirnya turun surah Ar-Rum. Ar-Rum itu maksudnya terjemahnya adalah bangsa Romawi. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum. Romawi kalah, dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Persia. Fi adnal ardi. Tapi wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Al-Qur'an menginformasikan mereka orang-orang Romawi itu nanti akan menang setelah mereka hari ini kalah. Kapan itu? Al-Quran menginformasikan fi bid'i sinin. Dalam kurun waktu bid'i sinin. Bid'i itu dalam bahasa Arab itu jeda kurun waktu antara 3 sampai 9 tahun. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang dari 3 tahun nanti ada istilahnya sendiri. Kalau lebih dari 9 tahun ada istilahnya sendiri. Itu saking kayanya kosakata bahasa Arab. Ternyata betul 7 tahun setelah peristiwa itu Romawi menang atas Persia. Bersamaan dengan itu umat Islam mengalami kemenangan pada perang Badar. Wahum bim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kan begitu. Jadi ini adalah al-i'jaz al-ghaibi terkait dengan hal ini. Ini contoh. Lalu kemudian contoh yang lain. Aspek al-i'jaz al-ghaibi apalagi yang lain. Kita kalau baca sejarah musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah, tokoh-tokoh Quraisy itu banyak sekali. Di antaranya yang sangat memusuhi Rasulullah ada seorang Quraisy namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah itu sampai meninggal dia tidak beriman, sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab itu. Kalau Abu Sufyan kan kemudian masuk Islam ketika sesaat sebelum Fathu Makkah. Al-Walid ibnul Mughirah itu tapi punya anak namanya Khalid ibnul Walid yang ketika perang Uhud dia masih menjadi panglimanya orang kafir. Perang Uhud itu kan setelah perang Badar, apalagi pas perang Badar yang masih kafir. Makanya syariatnya Rasulullah itu beliau tidak menghabisi semua orang-orang kafir, tetapi beliau berdoa kepada Allah mengharap mudah-mudahan dari sulbi mereka, dari darah daging mereka itu muncul pembela-pembela Islam. Maka anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah itu juga kemudian masuk Islam menjadi pembela Islam yang luar biasa. Nah kalau sudah dihabisi semua, ya tidak akan muncul generasi yang boleh jadi akan membela Islam. Nah Al-Walid ibnul Mughirah itu orang yang kaya raya karena Al-Mughirah itu sangat kaya. Hartanya itu tidak habis sekian keturunan. Saking nemennya permusuhannya Al-Walid, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wala tuti' kulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim,
utullim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Terus disifati banyak lah, keras kepala lah. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan ini kan hanya cerita dongeng-dongeng masa lalu. Pokoknya nomen lah. Itu ada dalam surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun itu. Sampai kemudian Al-Walid ini tanya ke ibunya. Saya itu disifati oleh Al-Quran tidak kurang dari 9 sifat. Saya paham semuanya maksudnya. Tapi yang saya tidak paham itu satu hal. Tanya ke ibunya ini. Zanim. Apa Al-Quran kok mensifati saya? Angka nazama utul limba dzalika zanim. Apa zanim itu? Zanim itu maknanya ternyata secara bahasa orang yang asalnya tidak dikenal bapaknya, tapi kemudian tiba-tiba dinisbatkan muncul bapaknya. Dulu asalnya tidak dikenal bapaknya. Ini rahasia sesungguhnya yang paling rahasia bagi Al-Walid. Dia asalnya tidak tahu. Ketika Al-Mughirah sudah tidak ada, dia bertanya ke ibunya. Maksudnya zanim itu apa? Akhirnya ibunya cerita. Al-Mughirah, bapakmu, itu sesungguhnya bapak angkatmu, bukan bapak asli. Kenapa? Karena Al-Mughirah itu mohon maaf, itu impoten, tidak bisa punya keturunan. Kamu saya diangkat jadi anak karena saya tidak ingin hartanya Al-Mughirah ini hilang kemana-mana, maka harus ada anak yang dinisbatkan. Makanya Al-Quran menggunakan zanim. Ini menunjukkan informasi yang sangat jeli dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kalamnya orang biasa dan itu jelas-jelas kalamullah. Ini bukti al-i'jaz al-ghaibi. Belum lagi di ayat berikutnya, sanasimuhu alal khurtum. Khurtum itu makna aslinya belalai. Itu untuk gajah. Tapi di sini dipakai untuk kami akan memberi tanda di belalainya. Belalainya itu maksudnya hidungnya Al-Walid ibnul Mughirah. Ternyata betul ketika perang Badar, ketika ayat itu turun itu belum perang Badar. Itu masih periode Makkah. Perang Badar itu periode Madinah tahun kedua Hijriah. Maka bekas luka ketika perang Badar itu Al-Walid itu ada bekas lukanya di hidungnya yang itu membekas sampai akhir hayatnya dia. Allah sudah menginformasikan sanasimuhu alal khurtum. Nah ini al-i'jaz al-ghaibi yang luar biasa. Terakhir. Ini waktunya sudah 17 menit sekian. Satu lagi nih. Kita sangat tahu sekali kisah mengenai salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya itu Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Tapi Al-Quran tidak menggunakan Abdul Uzza. Salah satunya pertama digunakannya laqab Abu Lahab. Ini kenapa kok tidak nama asli? Hikmahnya boleh jadi akan muncul musuh-musuh Islam yang memiliki sifat seperti Abu Lahab ini. Jadi kalau Al-Quran itu mengangkat bukan nama aslinya itu dimungkinkan begitu. Fir'aun itu kan bukan nama asli. Itu jabatan gelar seorang raja Mesir yang berkuasa sekian lama dan itu turun temurun. Kurang lebih 300 tahun, 3000 tahun di dinasti para Fir'aun itu di Mesir. Kita bisa baca sejarah tentang itu. Nah, saya kembali ke Abu Lahab. Yang kedua, kenapa kok tidak disebut Abdul Uzza dalam Al-Quran? Karena kalau disebut Abdul Uzza seakan-akan secara eksplisit Al-Quran mengakui bahwa ada hambanya Al-Uzza. Sementara Al-Uzza itu adalah salah satu berhala sesembahan orang-orang musyrikin ketika itu. Ada Al-Uzza, Al-Lata, Al-Mana, ada Hubal dan seterusnya. Maka disebutlah Abu Lahab. Lah Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu orang yang ganteng, kaya, tokoh kafir Quraisy. Maka dia selama hidupnya itu sudah mendapatkan laqab Abu Lahab. Lahab itu maknanya wajahnya itu saking gantengnya itu bersinar berseri-seri. Tapi ketika turun ayat ini oleh Al-Quran, maknanya Lahab itu dibalik. Maka turun ayat, ini kan kisahnya dulu ceritanya ketika sababun nuzulnya ayat ini dalam surah Tabbat atau Al-Lahab itu. Rasulullah itu dapat perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang dekat. Akhirnya Rasulullah manggil orang-orang Mekah naik ke sebuah bukit karena ketika itu belum ada pengeras suara. Sehingga agar suara itu terdengar, beliau naik di atas bukit. Sama seperti ketika di kelompok mereka, di kalangan mereka terjadi kematian dan lain-lain. Ada pengumuman penting itu naik ke bukit dulu. Sambil bajunya dilepas digini-giniin. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu.
Nah, Rasulullah meniru naik ke bukitnya, tapi bajunya tidak dilepas. Lalu dipanggil orang-orang di Makkah itu. Semua ngumpul, termasuk Abu Lahab. Lalu Rasulullah tanya, percayakah kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang siap menyerang? Banyak mayoritas menjawab, kami percaya ya Rasulullah, kami percaya ya Muhammad, karena selamanya engkau tidak pernah kami tahu engkau melakukan kebohongan. Kalian percaya apa tidak bahwa nanti kalau tidak beriman ada azab yang menunggu, ada siksa di hari akhir? Sebagian besar percaya, sebagian percaya, kami percaya. Akhirnya beriman. Abu Lahab tiba-tiba ngomong begini, wahai Muhammad, alihada da'autaka. Apakah hanya karena ini? Ya. Apakah alihada da'autani? Mohon maaf. Da'autana. Apakah hanya karena ini engkau memanggil kami, mengundang kami? Tidak terima Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab mengatakan gini, wailak, celaka engkau Muhammad. Dia meninggalkan Muhammad. Jadi Abu Lahab itu kebenciannya dua. Pertama kepada kepribadian Rasulullah sendiri, yang kedua kepada agama yang dibawa oleh keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenciannya dua, jadi setelah tadi mendebat tadi mengatakan begitu, turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Tabbat yada abi lahab itu menggunakan bentuk fi'il madhi yang biasanya digunakan untuk masa yang sudah lampau. Padahal ketika itu Abu Lahab masih seger buger, kaya, uangnya banyak, kokoh sekali. Tapi Al-Quran mengatakan sungguh binasa kedua tangan Abu Lahab. Artinya kedua tangan itu apa? Seluruh usahanya. Watabba, dan dia benar-benar binasa. Apakah ketika itu sudah binasa? Belum. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata betul. Informasi Al-Quran yang sudah turun dengan surah Al-Lahab itu, ketika Abu Lahab mati, dia terkena satu penyakit yang penyakit itu belum pernah dikenal sebelumnya, dan itu orang-orang takut dan khawatir kalau penyakit itu akan betul-betul menular. Sehingga hartanya itu ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika di dunia saja hartanya tidak kanggung, tidak bisa diprosesi seperti orang mati dihormati, itu tidak bisa. Apa yang terjadi? Ketika dia sakit sampai mati, akhirnya bahkan orang-orang terdekatnya dia, keluarganya itu dari kejauhan itu pakai tongkat yang panjang atau kayu itu didorong untuk dimasukkan, dilempar ke dalam lubang liang lahatnya Abu Lahab. Baunya sudah tidak karu-karuan, membusuk. Dan nguburnya itu bukan baik-baik begitu, dari kejauhan ditimpukin dengan batu. Sehingga apa? Masih duwe akeh, masih sugih ini mbak tidak karu-karuan, tidak bisa memprosesi pemakaman itu dengan leks, dengan hebat, itu tidak bisa. Itu baru ketika di dunia matinya, belum nanti di akhirat. Saya selana dzata lahab. Dzata lahab itu apa? Abu Lahab yang maknanya asalnya tadi wajah berseri-seri ganteng tadi, ini couple, ini pasangan yang klop dengan istrinya. Karena istrinya itu mendukung penuh apa yang dilakukan Abu Lahab, termasuk ketika menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti masuk neraka, saya selana dzata lahab. Dan neraka disifati dengan dzata lahab yang memiliki api yang menyala-nyala. Kalau tadi Abu Lahab itu maknanya wajah berseri-seri menyala saking gantengnya, ini neraka juga begitu, menyala-nyala. Sehingga Abu Lahab itu pas kalau kemudian dikatakan bahwa dia betul-betul penduduk neraka, yang neraka itu menyala-nyala, sehingga yang menyala itu bukan karena gantengnya, tapi karena terbakar oleh api neraka. Inilah bentuk-bentuk al-i'jaz al-ghaibi yang kalau kita kupas, kita ambil contoh lebih banyak lagi, ini bisa jadi pertemuan ini bisa sampai 1 jam, tapi kan tidak memungkinkan. Kalau sampai 1 jam nanti saya di sini sendirian, tiba-tiba sudah buyar sedoyo, mana orang ini nanti ngomong sendiri. Begitu di luar sana ditanya, mas sampai kok ngomong dewi, mas jenengan kok ngomong piambak. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.